Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 pembelajaran fikih MI akan memaparkan makalah kami yang berjudul Media Pembelajaran Fikih MI. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medio yang diartikan sebagai antara. Association of Education Technology memberikan batasan bahwa media merupakan saluran yang digunakan untuk menyalurkan informasi atau pesan kepada peserta didik. Dan kegunaan media sendiri yaitu untuk mengatasi keragaman dari latar belakang masing-masing siswa, sehingga media digunakan untuk memberikan pengalaman dan menimbulkan persepsi untuk siswa. Sedangkan menurut Henich, media merupakan alat saluran komunikasi, di mana sesuatu dapat dikatakan sebagai media pembelajaran apabila dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dari definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa media merupakan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik, di mana pesan tersebut berupa materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media pembelajaran fikih MI. Ada beberapa jenis media pembelajaran. Media pembelajaran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu media komersil, yaitu media yang dapat dibeli di toko buku atau alat-alat tulis, dan media yang dibuat oleh guru sendiri. Kedua, media yang dapat didengar atau auditory, dapat dilihat atau visual, dan dapat didengar dan dilihat atau audio visual. Ketiga, games atau permainan. Ditinjau dari segi perkembangan teknologi, Shell dan Glasgow membagi media menjadi 2, yaitu yang pertama media tradisional dan media teknologi mutakhir. Untuk media tradisional yaitu ada beberapa. Yang pertama, visual diam proyeksikan, contohnya proyeksi overhead, slide, film strip. Selanjutnya, visual yang tidak diproyeksikan yaitu gambar, poster, foto, dan lain-lain. Selanjutnya, audio, contohnya rekaman VCD, dan lain-lain. Selanjutnya, penyajian multimedia yaitu slide plus suara, multi-image. Terus visual dinamis yang diproyeksikan, contohnya film, televisi, video. Terus selanjutnya cetak, yaitu contohnya buku teks, modul, majalah, handout, dan lain-lain. Terus permainan, contohnya teka-teki, simulasi, bermain peran. Terus selanjutnya realia, contohnya model, spesimen, manipulatif, atau peta dan boneka. Terima kasih. Jenis-jenis media pembelajaran fikih meliputi 1. Bahan atau sumber yang digunakan dalam pembelajaran. 2. Alat-alat video visual seperti media belajar tanpa proyeksi atau yang biasa disebut buku, gambar, ataupun yang lain. Lalu yang kedua, media belajar 3 dimensi, artinya media belajar itu dapat dilihat dari segala arah. Lalu yang ketiga, media yang menggunakan teknik. Media yang biasa digunakan dalam pembelajaran fikih tergolong sebagai berikut. 1. Real thing, pengajar, artinya manusia yang nyata yang bisa dilihat dan disentuh oleh siswa. Lalu verbal presentation, artinya media tulis, seperti bentuk dalam printout. Lalu yang ketiga, graphic presentation, yaitu media berupa diagram ataupun gambar. Gambar di sini bukan termasuk foto. Lalu yang keempat, still picture atau foto atau slide film trip. Lalu yang kelima adalah audio, biasanya dipakai pita kaset ataupun radio. Lalu yang keenam adalah program. Program ini yang dimaksud adalah buku teks, di mana ini dikeluarkan oleh pemerintah dan digunakan oleh seluruh lembaga yang berkaitan.
Lalu yang ketujuh adalah simulations, yaitu permainan meniru kejadian sebenarnya sehingga siswa bisa memahami dan mengerti tentang materi yang dipelajari. Untuk materi yang ketiga yaitu langkah-langkah media pembelajaran VKMI. Yang pertama yaitu media manusia. Media manusia ini merupakan media tertua yang digunakan dalam menyampaikan pesan atau informasi. Contoh dalam media manusia yaitu guru, tutor, dan lain-lain. Nah, langkah-langkah penyampaian dalam media manusia adalah ada 6. Yang pertama yaitu merumuskan masalah yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang terkait untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, mengajarkan bahwa pengetahuan itu penting dan bagaimana pengetahuan itu dapat diterapkan untuk memecahkan masalah. Yang keempat, yaitu menuntun eksplorasi siswa. Yang kelima, mengembangkan masalah. Dan yang keenam, pemberian masalah kepada siswa untuk dipecahkan. Untuk yang kedua, yaitu media berbasis cetakan. Contoh yang paling umum dalam media berbasis cetakan ini adalah buku teks, jurnal, majalah, dan lain-lain. Langkah penyampaian dalam media berbasis cetakan yang pertama yaitu menyajikan informasi dalam kelompok-kelompok kecil. Yang kedua, mempersiapkan latihan yang sesuai dengan hasil pengamatan. Yang ketiga, mempertimbangkan respon siswa dalam menjawab pertanyaan atau mengerjakan latihan. Yang keempat yaitu memberikan kesempatan siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuannya, dan yang terakhir yaitu menggunakan beragam jenis latihan dan evaluasi seperti simulasi, bermain peran, dan lain-lain. Selanjutnya, langkah-langkah penyiapan media pembelajaran fikih yang keempat yaitu media berbasis audiovisual. Salah satu pekerjaan penting yang diperlukan dalam media audiovisual yaitu penulisan naskah dan storyboard yang memerlukan persiapan banyak, rancangan, dan penelitian. Kemudian yang kelima, media berbasis komputer. Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran secara umum mengikuti proses instruksional sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan, mengatur, dan mengorganisasikan dan menjadwalkan pembelajaran. Yang kedua, mengevaluasi siswa. Yang ketiga, mengumpulkan data mengenai siswa. Yang keempat, melakukan analisis statistik pembelajaran. Yang kelima, membuat catatan perkembangan pembelajaran kelompok maupun individual. Penyiapan media pembelajaran VKMI dengan media berbasis visual. Media ini dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Yang pertama, satu, usahakan visual itu sederhana, mungkin dengan menggunakan gambar karton. Yang kedua, visual digunakan untuk menekankan informasi sasaran. Yang ketiga, gunakan grafik untuk menggambarkan intisar keseluruhan materi. Yang keempat, ulangi sajian visual dan libatkan siswa untuk meningkatkan daya ingat. Yang kelima, hindari visual tak berimbang. Yang keenam, tekankan kejelasan. Yang ketujuh, visual yang diproyekkan harus dapat terbaca. Yang kedelapan, visual diagram untuk mempelajari materi yang kompleks. Media berbasis audiovisual. Media ini menuliskan naskah dan storyboard. Yang selanjutnya yaitu media berbasis komputer. Yang pertama, merencanakan, mengatur, menjadwalkan. Yang kedua, mengevaluasi siswa. Yang ketiga, mengumpulkan data mengenai siswa. Yang keempat, melakukan analisis statistik. Yang kelima, membuat catatan perkembangan pembelajaran. Selanjutnya yaitu media audiovisual. Media audiovisual ini merupakan media gabungan dari media audio dan media visual. Nah, media ini merupakan media yang lengkap karena dengan media ini siswa dapat melihat dan mendengar. Nah, selain itu dalam media ini guru dapat berperan sebagai fasilitator, tidak hanya sebagai penyaji. Karena dalam hal ini guru bisa perannya bisa digantikan dengan menggunakan media ini. Kemudian contoh dari media ini yaitu video atau TV pendidikan dan video atau TV instruktusional. Yang selanjutnya yaitu media cetak. Media cetak ini merupakan media yang berupa bahan bacaan. Bahan bacaan ini masih sedikit jumlahnya jika dilihat dari kebutuhannya. Padahal kegiatan membaca ini merupakan kegiatan yang penting, apalagi bagi siswa, karena dengan membaca siswa itu
lebih mudah untuk menyerap materi dari guru. Nah, contoh dari media cetak ini yaitu buku, majalah, dan koran. Baik, selanjutnya adalah macam-macam media pembelajaran fikih. Media pembelajaran fikih merupakan wadah dari pesan yang disampaikan oleh sumber atau penyalur, yaitu pendidik kepada penerima pesan atau peserta didik. Baik, media pembelajaran fikih terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama adalah media visual. Media visual ini termasuk media grafis yang berfungsi menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan, yaitu peserta didik, yang dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Dalam arti lain, media visual adalah media yang dapat dilihat secara fisik, yang dapat bergerak maupun tidak, seperti contohnya adalah gambar dan alat peraga lainnya. Yang kedua adalah media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pemikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Program kaset suara dan program radio adalah bentuk dari media audio. Penggunaan media audio dalam kegiatan pembelajaran pada umumnya untuk melatih keterampilan yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan mendengarkan dan sifatnya auditif. Media ini mengandung kelemahan yang harus diatasi dengan cara memanfaatkan media yang lainnya.